ini suami saya, ternyata begini istri saya. Walaupun bagaimana itu pasangan kita, mudah-mudahan saling jaga dunia akhirat sampai nanti dipertemukan lagi dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi katakan baik-baik, kenapa angka perceraian hari ini meningkat meninggi terus melambung? Karena tidak siap dalam menerima kondisi, tidak siap ketika sesuatu terjadi. Jadi siap nate happy nya unggul, siap nate senang na unggul, tahu nate suami saya itu sempurna, pengennya istri saya itu sempurna, gak ada yang sempurna ya. Semua kita terus belajar untuk memperbaiki diri. Jadi nikah menyatukan, menyamakan kekurangan untuk diisi menjadi kebaikan, bukan menyatukan kesempurnaan dan gak ada yang sempurna. Walaupun bagaimana mau jungkir balik juga ada salahnya, ada yang kurang ya. Jadi jangan menuntut suami kita harus begini, harus sempurna, nggak bisa. Istri saya harus sempurna, nggak bisa ya. Jadi awal baik-baik, jaga baik-baik, mawaddah dan warahmah, mawaddah cinta dan rahmah kasih sayang, sehingga terjadi kitas kudu wilayah sakinah. Sakinah itu tidak didapatkan dari sakinah, didapatkan dari mawaddah dan warahmah. Paham ya? Mudah-mudahan sehat afiat semuanya, diberikan kelancaran dalam urusannya sampai akad nikah nanti, diberikan kemudahan, rezekinya halal, banyak berkah, diberikan keturunan nanti suatu saat jadi ibu dan bapak, jadi ayah dan mama ya, diberikan keturunan yang soleh. Demikian dari saya, tidak banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Ustaz Cece, Abdi atas. Baik, selanjutnya kita simak dulu lanjutan kajian sebelum saat sejarah Cece sebagai padanya disilakan. Yang duluan. Jangan pulang duluan. Assalamualaikum. Ini kecil, gede. Tes. Habis baterainya. Habis baterai. Coba tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahirrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawli. Thumma salatu wassalamu samada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqa ghayra muhtadi amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Al-ayat. Wallahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil lafzi wal ma'na. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bisunnati falaysa minni. Al-hadis. Wallahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil lafzi wal ma'na. Yang saya hormati dan saya muliakan guru saya, mentor saya di bidang pengetahuan, Al-Ustaz Jalaluddin Zulkifli SAG, dan juga rekan saya sekaligus guru saya yang nanti insya Allah akan jadi pemateri, dan juga yang saya hormati dan muliakan calon pengantin yang saat ini lagi berbahagia. Pengurus ketua ya, visin
bahagia ieu mah diancam sugan. Nikahna dipaksa mah. Oh, sing gembira naon sababna kapan lagi kita tolak ilmi bareng-bareng nih sama pacar nanti mah nggak bisa, nggak ada satu kesempatan susah buat mengatur waktunya. Alhamdulillah, pertama-tama yuk marilah kita sama-sama panjatkan puja kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mana Allah begitu sayangnya terhadap manusia tidak akan cepat-cepat memberikan atas siksa-siksanya. Walaupun kita sebagai manusia cenderung kalau dihitung dari bangun tidur sampai ke tidur lagi cenderung masih banyak berbuat dosa. Tapi Allah tidak begitu demikian, karena janji Allah dengan Al-Quran, Innallaha ghafurur rahim, Allah lautan penghampuran. Dan sholawat beserta salam semoga tercurah dan terlimpahkan buat junjungan kita semua, beliau pelopor dan berubah zaman yang dahulu masih dikatakan jahiliyah dirubah sama beliau menjadi ilmiah. Dahulu tidak ada istilah nikah, adanya Cina, dirubah sama beliau adanya hukum nikah. Ini perempuan harus pertama, orang yang pertama nih perempuan harus bersyukur karena ada hukum nikah. Karena dasarnya dengan pernikahan perempuan itu mau dinaikin derajatnya sama Allah. Coba kalau zaman jahiliyah perempuan dijadikan barang judi, ini taruhan, terus sistem pernikahannya cuma simbol bendera neng. Kalau neng di rumah benderanya kuning, itu berarti seorang perempuan tidak boleh ada yang masuk ke rumah itu karena ada laki-laki yang nginap di situ. Besoknya bisa berubah, benderanya dari kuning jadi putih. Nah, kalau udah putih bisa masuk ke situ. Coba hina gak perempuan? Hina. Makanya datanglah sosok kita nih, Nabi kita yang merubah itu biar perempuan tidak menjadi makhluk yang paling hina, yaitu tiada lain siapa? Nabi Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sahabat beserta salam semoga tercurah dan terlimpahkan juga buat para keluarga beliau, sahabat dan tabi'in beserta tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita yang insyaallah kita semua akan menjalankan sunnah Rasul, diantaranya yaitu menjalankan pernikahan. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau sehingga kita selamat di yaumul jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf mungkin kali ini saya tidak akan terlalu panjang lebar, ya, tidak akan terlalu panjang lebar karena kasihan kalau kepanjangan nanti perempuannya ya kasihan. Kalau terlalu lebar juga nanti kasihan nih buat cowok baru aja nikah udah lebar duluan gitu ya. Nanti pasti akan ngerasain nih gak enak kalau lebar ya, gak enak juga kalau terlalu panjang enak ya. Nah insyaallah mungkin di sini kebetulan saya ditugaskan buat ngasih materi terutama di bidang keluarga sakinah, keluarga sakinah. Di sini mungkin mohon maaf terlebih dahulu, bukannya saya mau ngasih materi atau ngasih aturan dalam rumah tangga, karena tidak layak sebetulnya. Karena dalam rumah tangga itu, walaupun saya udah tua, udah lama mengarungi rumah tangga, tapi tetap kalau udah masuk ke dalam keluarga atau rumah tangga, itu tidak berlaku hukum senior dan junior, tidak. Walaupun teteh ini sama A baru akan nikah sah menjadi suami istri, itu bukan termasuk junior, tapi tetap nanti saya yang udah lama akan ada permasalahan karena rumah tangga itu akan diuji sama Allah dengan berbagai permasalahan. Nah, gitu. Nah makanya saya menghimbau gini, saya biar menuju rumah tangga yang sakinah, makanya tolong ke adik-adik nih, khususnya laki-laki dan perempuan nih, calon suami dan calon istri, konsepkan dari sekarang. Konsep harus terkonsep. Saya aja basicnya nih sarung nih dulu dari pondok pesantren ya. Saya mau nikah, besok mau nikah, saya masih di pondok.
masih bantuin guru mau punya rumah, masih ada. Tapi saya sama calon pasangan udah terkonsep, nikah itu mau apa? Betul? Nah saya sarankan terkonsepnya begini. Apa yang pertama harus dikonsepkan? Ketika nanti menjadi suami istri, konsepkan dari kedua pasangan. Apa yang pertama? Di antaranya setelah menikah harus menjadi pasangan yang sama-sama bahagia. Siap nggak itu? Mau bahagia nggak udah nikah? Atau mesti dijemput para sewa ya? Harus sama-sama bahagia. Berarti kalau sama-sama bahagia, titip dari sekarang, laki-laki sebagai suami harus bahagia, perempuan sebagai istri harus bahagia. Jangan laki-laki doang yang gembira, perempuannya sedih. Jangan ada istilah begini, "Neng, kok udah nikah teh kurus? Dulu mah lumayan, sekarang kurus lagi." Punya suaminya gitu, malam masih gadang, masih main game diperbanyak, kayak yang belum nikah. Pagi-pagi bangun mah pagi, tapi buru-buru apa? Ambil telur, ambil makanan buat nasi, ikan, musuh wae, tukang mancing terus. Istri tidak jadi prioritas, jangan sampai demikian. Berarti kurangin kebiasaan-kebiasaan sebelum menikah, harus dikurangin. Kalau suka mancing jangan tiap hari mancing. Itu kalau suka ngumpul sama teman jangan tiap malam begadang. Kan kita teh udah menikah, udah punya istri. Sebaliknya nih perempuan, kalau udah menjadi istri itu fokus nanti merawat seorang suami. Ya Allah, jangan kayak ibu-ibu Ayubna. Dulu saya punya orang tua di kampung, di Cianjur, Cianjur. Orang tua, ibu terutama Neng, kalau seorang suami sakit, bapak lagi sakit, walaupun terbatas di kampung, tapi istri yang baik itu ketika suami sakit coba apa? Ngambil air hangat, dimasukin lap ke air hangat, diperat, dikompres seorang suami. Coba ibu ayeuna. Ibu-ibu sekarang beda sama ibu-ibu dulu. Suami sakit, ibu-ibu sekarang apa coba? Dipotong. Sampai modar dipotong. Update status didahului. Bukan berarti tidak boleh. Kurangin nanti ya. Kalau setelah menikah harus dikurangi. Nanti mau fokus merawat suami, jangan fokus update status, jangan. Ya. So, pertama harus dikonsepkan tadi, kembali lagi harus sama-sama menjadi pasangan yang sama-sama bahagia. Iya. Gimana cara menggapai menjadi pasangan yang sama-sama bahagia? Pertama, kalau mau bahagia nih, suami bahagia, istri bahagia. Sekarang mumpung sebelum akad, niatkan, kuatkan, bulatkan niatnya ketika mau menikah. Ini Pak, saya nanya nih, AA mau nikah nih sama istri, niatnya apa? Niatnya niat mana? Ibadah. Kata apa? Niat mau dinikahin karena apa? Ibadah. Sepakat berarti ibadahnya. Nah, kalau sepakat niatnya beribadah, berarti ini saya jadi teringat dulu ketika Rasul ditanya sama sahabat, biasanya emang itu bukannya tidak boleh, tapi kita nih walaupun ada sekarang nih, kita mah tidak fokus, dah usah aku mah mau nikah sama calon suami saya, atau suami saya suami mau nikah sama calon istri. Itu bukan faktor beribadah. Kata Rasul juga kebiasaan yang pertama nih, orang mau menikah itu karena lihat penampilan, tampan, cantik, betul tidak? Nah, lihat si A-nya, kuno mau nikah kaset tuh, tampan tuh. Nah,
Tampan tuh. Gak mungkin kalian mau nikah sama calon suaminya tapi hidungnya di pantat mau. Irung tinggal begini. Kan pengen sempurna. Nya, juga samanya nikah dengan calon pasangan pengen cantik. Tak kata Rasul kebanyakan gitu orang-orang teh lihat pasangan mau nikah itu karena faktor gelis ente, cantik ente, kan gitu. Boleh kata Rasul. Tapi kalau itu diprioritaskan niatnya karena menikahi pasangan karena harus tampan dan cantik, itu tidak menjamin rumah tangga akan lama. Awas. Karena kenapa? Tampan dan cantik itu ada masa waktunya. Sekarang gagal. Neng sekarang cantik, tunggu 30 tahun lagi. Apakah masih cantiknya tetap? Sekarang gagal. Atau ketika diuji sama Allah setelah menikah nih, seorang suami kecelakaan hebat. Saking hebat-hebatnya kecelakaan parah sampai pisah tangan sama kakinya. Coba mau gitu? Mau ya, tangan sama kaki emang bisa. Cacat contohnya cacat. Tidak akan bertahan lama. Banyak perempuan yang ngajuin cerai karena apa? Punya suami. Tuh, kalau lihat di situ. Yang keduanya kebiasaan, bukannya tidak boleh. Kebiasaan pasangan memilih pasangannya itu karena faktor hartanya. Perempuan nih biasanya terkena matre. Ya, benar nggak teh? Lihat calon suami, neng mau dinikah, lihat karena harta tidak? Tidak. Oh, jadi alhamdulillah nih calon istri yang baik. Jadi calon istri yang baik, lihat suaminya teh usah biarin aku mau punya suami gue. Suaminya nganggur, tidur wae, cileuna sagede peureum, gue biarin gitu. Tapi tetap yang pertama dilihat sama perempuan kerjanya di mana. Kan gitu. Rata-rata loh memandang karena pasangan, karena harta tuh begitu. Udah kerja dulu atau jualan apa, bisnis apa. Itu selalu terbesit dari perempuan melihat dari pasangan itu harus kerja dulu. Boleh kata Rasul, boleh. Tetapi neng titip, jangan dijadiin prioritas. Karena setelah menikah nanti yang namanya rezeki Allah akan ikuti. Nanti rezekinya neng itu akan dititipkan di suami. Makanya suami nanti bebannya lebih berat dan rezeki pun lebih banyak karena ngambil rezeki seorang istri ada di suami juga nanti. Nah, itu kalau terbersit yang dua perkara tadi karena tampan dan cantik, karena hartanya suami, kerja atau enggak, berjualan atau enggak, bisnis atau enggak yang dilihat, itu boleh. Tetapi yang harus diprioritaskan kata Rasul yang ketiga, memandang pasangan harus menilai dari segi ibadah dan agama. Udah sampai ke situ belum nilai suami istri? Gimana nih ibadahnya? Sholatnya tanggung jawab ke perempuan sholatnya. Rajin gak sholatnya? Udah sempat ke sana? Diam ya? Udah pernah lihat belum sholatnya istri? Udah Ustaz, dia kan live di TikTok, aku lihat sholat subuh ceritanya rajin. Ustaz bangunnya jam 3 pas sholat subuh, alhamdulillah. Saya sampai mau nikah tuh karena dia tuh rajin. Ketika sholat subuh saya lihat live, dia sholat subuhnya kan Ustaz. Orang mah biasa 2 dia 4. Saking rajinnya sholat subuh 4 rakaat. Ada yang gitu. Udah nilai belum kesana ibadahnya? Karena gini, minimal lihat seorang calon istri kita konsisten ke dia ibadahnya, amanah ke dia sholatnya. Saya beranggapan besar kalau seorang perempuan mampu beramanah menjaga sholat yang 5 waktu, nih perempuan begitu ada kemungkinan nanti akan menjaga amanah dari suaminya ketika menikah. Perempuan yang amanah mah hebat. Kalau perempuan udah amanah luar biasa, gitu. Nih seorang laki-laki neng, lihat ini laki-laki kita nih, sosok pemimpin bertanggung jawab gak? Sholatnya gimana? Tong jauh-jauh sebelum menikah tertinggali sholatnya.
rajin tidak sholatnya? Itu rajin Ustaz. Rajin aku maneng. Iya, dia kan mampir nih ke rumah aku nih, mau ketemu sama mertua saya, mau ketemu sama bapak saya nih. Dia rajin. Rajinnya apa? Mau Jumatan aja datang ke masjid hari Rabu. Saking jarangnya dia melaksanakan sholat ke masjid Jumatan hari Rabu ke masjid. Jangan sampai demikian. Konsisten nggak? Sholatnya jaga yang 5 waktu. Kalau laki-laki mampu menjaga sholat yang 5 waktu, Neng, itu harapan besar. Berarti suami begitu akan bertanggung jawab terhadap istri. Karena suami yang baik itu nanti ketika menikah akan menjadi suami yang suami yang bertanggung jawab. Itu cirinya suami yang selalu berterima kasih. Nanti lihatin aja nih calon suami kita, suami yang berterima kasih. Lihat atau enggak? Tandanya bukan bagaimana? Ketika dia dapat gaji nih, atau kerja atau dagang nih, dapat untung nih, dia itu pasti akan terima loh. Terima? Kalau dapat gaji diterima enggak? Terima, tapi langsung kasih. Terima, bagi 2 dulu nggak boleh gitu. Kasih ke seorang istri. Jadi terima kasih. Siapa lagi tuh? Nih kalau perempuannya, laki-lakinya tanggung jawab tadi, sanggup terima gaji lalu kasih ke perempuan yang amanah menjaga sholatnya, yang insya Allah akan amanah nanti ketika menjadi istri. Perempuan yang amanah titip Neng. Perempuan yang beramanah ketika mendapatkan nafkah dari seorang suami, perempuan itu harus beramanah. Di antaranya apa, Neng? Bapak, mama silakan mau beli make up pun juga boleh dari suami. Mau beli baju bagus itu dari suami, mau masak apapun juga mangga, pakai itu uang dari suami nanti. Tapi jangan begitu. Make up yang beliin suami, parfum yang beliin suami. Ini skincare yang beliin suami. Tapi nu untung tukang ojek online. Nah nanti baju bagus perempuan yang beramanah, baju bagus dari nafkah suami, makanan enak dari nafkah suami, itu fokus buat suami. Nih suami saya pulang ini nanti jam 5, teteh udah siap-siap. Oh pulang mandi dulu, oh baju yang paling bagus mana, pakai parfum. Itu buat suami, bukan kewenangan doang pakai parfum teh. Buat suami kayu putih. Jangan demikian. Parfum fokus buat suami. Oh sambu buat suami itu dengan wangi-wangian. Yang amanah begitu, karena yang beliin parfum suami. Itu walaupun uangnya udah dipasrahin ke seorang istri. Awas, sok parfum nanti. Oh sambut suami teh jam 5 udah pakai baju bagus. Ini mas suami pulang, kita masih tiduran nggak pakai daster. Jangan demikian. Baju bagus buat keundangan doang, kira nyambut suami pakai daster. Jangan demikian. Istri yang beramanah, nafkah yang diberi itu kebaikannya buat suami sendiri. Ya. Nah, pertama satu, ketika kalian pengen sama-sama bahagia, coba tolong nanti luruskan niatnya, berarti mau beribadah. Dan sepakat insya Allah mau beribadah. Kenapa korelasinya harus diniatkan ibadah? Kalian itu pasangan dalam rumah tangga itu diibaratkan sepatu atau sendal. Tidak mungkin sama, pasti berbeda. Nah itu harus jadi pasangan. Benar gak? Kaki kiri dan kanan kalau pakai sendal beda atau sama? Harus berbeda. Kalian tidak akan memiliki persamaan, pasti perbedaan. Ya, saya titip karena udah dibalut dengan ibadah. Stop di ayat. Menghakimi pasangan kita karena banyak kesalahan dan kekurangan. Stop. Sekarang acting. Neng ini sebagai calon istri acting sekarang. Kok laki-laki juga sekarang ngomongnya dihalus-halusin. Saking pengen kelihatan halus kan dicadel-cadel kan ngomong nanya.
Ibu, mama itu kucingnya encok. Apa itu kucing encok? Pengen halus ngomongnya. Oh, kancingnya copot. Coba. Nanti mah karakter kita yang frontal akan ketahuan. Teteh ini sekarang acting, suka acting nggak teh? Acting aja. Kenapa mah? Biasku hari ini kayak sakit. Wah, sehat. Padahal mah nahan kentut, pengen hitut. Gak mau ketahuan kentutnya bau atau kelas atau kecil, kan gak maunya. Saking sekarang menutupi aib-aibnya pasangan biar langgeng hubungannya. Tapi setelah nikah nanti ketahuan kejelekan AA, kejelekan teteh sebagai istri akan ketahuan. Ya usah bener nih, udah nikah mah ketahuan cantik-cantik mah istri saya tuh. Tapi ya Allah udah cantik deh, kentutnya rajin usah sehari 100. Nanti mah jangan permasalahan nih, jangan dijadikan masalah kekurangan. Dulu yang diupdate masakan terus. Saya punya istri luar biasa, tidak bisa masak, tapi udah menikah belajar masak gitu. Punya gurunya luar biasa, gurunya privat di Google. Pernah, Bu bikin kolom, Bu. Udah bikin kolom, ya siap. Lihat di Google, oh caranya gini, gula merah, santan, kolang kaling, pisang, kan gitu gampang. Pakai garam, tapi nggak lihat takaran. Oh pakai gula merah, pakai itu, pakai santan, pakai garam. Si garam pakai banyak, tidak sama. Tak masak kolom kayak lodeh luar biasa sih saya. Tapi jangan sampai menghakimi sebab kekurangan. Oh dimarahi atau dibuang. Yang hadapi, puji. Ibu luar biasa ini. Akhirnya saya mah belum tentu bisa masak kayak itu. Saya mau masak kolak kayaknya gitu. Tapi ibu masih masak kolak rasanya kayak lodeh. Itu udah, jangan marah-marah. Sebaliknya nanti teteh, ketika kekurangan ketahuan di pasangan kita. Sekarang mah banyak bohong, nggak kayak caleg sekarang. Wow, kayak dilihatnya yang baik-baik, so, nya ke pasangan, tapi nanti ketahuan. Wayah nanti ayo tidak mau mendengar berantem karena kekurangan pasangan masing-masing. Terima kekurangan pasangan ini, suami kita ini, ya, siapnya terima kekurangan. Karena apa? Pasangan yang baik itu berbeda tapi sejalan. Paham tak? Ya segala macam perbedaan segala. Jangan sampai berantem nanti udah karena udah dibangun tadi sepakat beribadah. Kalau niatnya udah beribadah, tidak ada lagi istilah berantem karena perpecahan. Oh si ini mah kurang banyak. Jangan sampai demikian. Ya. Nah, yang kedua, tadi kan satu beribadah nih. Yang kedua, saya niatkan nih ketika kalian pengen menjadi pasangan yang bahagia. Coba nanti ketika resepsi pernikahan, insya Allah resepsi pernikahan mudah-mudahan lancar sampai acara akadnya. Usahakan itu momen harus disakralkan. Harus disakralkan. Kenapa harus disakralkan? Karena pertama, dengan cara apa mensakralkan? Pertama, jadikan momen dina waktu akad pernikahan sakral biar turunnya keberkahan dari Allah. Berarti kalau mau turun keberkahan dari Allah, titip jangan meninggalkan apa yang diwajibkan sama Allah. Banyak rata-rata perempuan nih ketika akan pernikahan, resepsi pernikahan, perempuan mah berani nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Make up tebal, yo biru, ini abu-abu, ini hitam, kayak maling kotak amal bukan masa banget gitu ya. Bedaknya tebal segini nih, coba nanti colok nih, segini bedak. Suruh sholat gak mau wudhu. Berani meninggalkan sholat karena dia merasa ratu sehari itu. Padahal sholat itu wajib. Awas, jangan ada yang meninggalkan sholat ketika resepsi pernikahan.
termasuk suami ini. Kewajiban pertama nih ketika resepsi pernikahan, mengingatkan istrinya sholatnya. Di mana turun keberkahan dari Allah? Ketika dalam momen kita tidak mensakralkan sholat, tukang ngambil piring gak sholat, mertua gak sholat, pengantin gak sholat, gimana turun berkah dari Allah? Acara pernikahan itu cuma 1 hari. Pakai baju bagus, panjang kelebihan, besok mah udah pakai daster beli. Jangan disia-siakan momen eta. Jadikan momen waktu akad pernikahan, waktu resepsi pernikahan, momen turunnya keberkahan dari Allah. Tong dilanggar, jangan dilanggar apa yang diperintahkan sama Allah. Jaga sholat, siap tuh. Ini perempuan ini rata-rata ku make up menimbung. Awas ya. Ya ingetin ya nanti ya. Ini kewajiban suami ini. Ingat dari istrinya. Oh, mah ganti make up jam berapa? Jam 2 apa? Ayah. Oh, berarti jam 1:30 suruh. Ya. Harus itu momen, harus jadikan momen turunnya berkah dari Allah kita. Pastikan kurang. Karena sehari doang, masa mau mengorbankan ke depannya? Yang nentuin hari itu, ke depannya nanti gimana? Yang nikah menjadi rumah tangga itu dengan berkah dari Allah. Ya. Yang keduanya, setelah kita sakralkan dengan menjaga sholat, yang keduanya sakralkan dengan apa? Dengan menjadi pengemis di waktu akad pernikahan. Ya, pengemis apa? Pengemis doa. Usahakan orang datang minta doa. Karena apa? 40 orang mendoakan yang sama, dekat dengan dikabulkan sama Allah. Apalagi ratusan. Ya, jangan sampai ada istilah gini, kalau nggak dipotong mah rugi. Ngedoain nggak jadi rugi. Harus terdengar ruginya, bro. Nanti dulu deh. Maksudnya, saya nggak butuh amplopnya, bro. Doa yang penting, bro. Amplopnya lu buang juga nggak apa-apa, tapi isinya nih masukin langsung sini gitu. Doa prioritas. Doa orang banyak. Peluma, pajan tuh didengarkan sudah ada ya. Mohon 200.000 gitu. Tak mohon doa restunya. Kalau ada teman kita belum ngedoain, belum kedengar sama telinga, usahakan doanya harus tersampaikan. Ya, mau bahagia 3 treatmentnya, 2 treatmentnya. Kuatkan karena niat kita menikah mau beribadah. Berarti stop dari sekarang. Ada berantem karena kekurangan pasangan masing-masing. Awas. Yang keduanya harus mensakralkan pernikahan dengan apa? Jadikan momen pernikahan turun berkah, yaitu menjaga sholat. Dan mensakralkan harus menjadi pengemis atau minta setiap orang yang datang apa? Doa. Satu lagi mungkin ya, sebetulnya ada 100 nih, 100 konser. Ini cuma 1. Yang keduanya ini sedikit mungkin. Kalian masih punya orang tua nggak? Ada orang tua? Oke, alhamdulillah ya. Yang kedua, setelah menikah kalian konsepkan, banyak orang yang bercerai dengan keluarganya, dengan pasangannya karena faktor orang yang ketiga. Orang ketiga itu bukan mantan lain, tapi faktor orang tua. Saya nitip, ketika kalian masih memiliki orang tua, sok konsepkan setelah menikah harus menjadi pasangan yang lebih bagus, lebih menghormati, lebih memuliakan kedua orang tua. Awas, jangan sampai ada istilah itu, ya Allah, orang tua udah nikah nih, bapaknya udah ikut capek, tapi dia teh udah nikah teh buru. Kenapa Pak? Kenapa Mi? Ini saya punya anak tersakit, Ustaz ada. Udah nikah, dinikahi, tapi sekarang udah punya suami atau udah punya istri, gak pernah jengkel. Main ke rumahnya juga menantu, kayak lihat emak teh, kalau lihat bapak teh kayak apa? Rentenir. Gak senyum.
enggak gimana, sakit hati mama teh, sakit hati bapak teh, jangan sampai demikian. Awas. Nih, saya punya orang tua nih. Kalian lihat deh perjuangan orang tua. Orang tua, nih, terus terang saya punya orang tua. Orang yang jago berbohong. Orang tua saya luar biasa bohong. Ketika waktu kecil saya ingat, pagi bapak pagi keluar rumah cari nafkah buat makan anak sama istri. Ketika udah dapat dia pulang. Setelah pulang masak, seorang ibu masak. Setelah masakan matang semua, anak-anaknya pada main, dipanggil semua. Ketika waktu makan, ya Allah, udah matang. Ketika waktu makan, itu seorang bapak tidak ikut makan, tapi cek bapak teh mujang, bapak kok nggak makan? Bapak mau udah kenyang dulu, udah kenyang tadi makan sama umi itu. Berbohong seorang bapak, ngorbanin rasa laparnya, pengen ngelihat anaknya makan sampai kenyang. Seorang ibu malam-malam belum tidur, lihat anaknya yang sakit, padahal seorang ibu dari pagi sampai malam nggak pernah berhenti tangan dan kakinya. Ketika malam saya tanya, Bu, kok ibu nggak cari bobo, belum tidur? Ujang, ibu mah belum ngantuk, supaya Ujang tidur dulu. Padahal capek, lelah luar biasa. Lihat perjuangan ibu, ya, berani berbohong, ngorbanin rasa capeknya, ngilangin rasa istirahatnya, pengen memastikan anaknya tidur dengan benar, tidur dengan sempurna. Kalian udah menikah, beranggapan punya suami, beranggapan punya istri yang mengurus, tetapi kalian menyakiti hati orang tua, itu bakal jauh jadi keberkahan. Karena apa? Orang tua harus diagungkan karena Allah menciptakan orang tua. Walaupun dia basicnya bukan kiai, walaupun basicnya tukang adu hayam misalnya, kenapa harus patuh, harus menghormati orang tua? Karena sosok bapak dan ibu, sosok yang diciptakan sama Allah, yaitu punya keikhlasan. Awas, makanya titip nanti, walaupun gak punya suami, punya istri, harus tambah bagus, tambah menghormati kedua orang tua. Awas, saya emang gitu dulu, karena orang tuanya suka berbohong. Saya masuk ngintip, bapak lagi tidur sama umi, bukan gituan, terpancar dari muka orang tua. Lelahnya, capeknya, pusingnya, ketika keresahnya tertidur kelihatan. Sini tambahnya, biar tambah sayang saya sama orang tua. Sok ngintip orang tua tidur. Karena orang tua saya suka ngebohong. Udah ngebohong, pak punya uang, oh ada, ini ambil lah. Padahal dia sendiri butuh. Dia tahu. Malahan sosok kesuksesan nih, ketika nanti mau resepsi pernikahan, maunya ada pernikahan, di belakangnya ingat ada orang tua. Berarti siapkan dari sekarang, orang tua harus dijaga. Jangan sampai menyakiti orang tua. Ini konsepkan orang tua. Harus jadi yang paling hebat nih nanti. Soalnya apa? Karena apa? Allah tetap akan meridhoi anaknya ketika anak itu bagus terhadap orang tua. Orang tuanya harus ridho juga. Wah, yang masih kumplit, tolong rawat orang tua. Karena apa? Nanti berarti kalau udah siap, jangan sampai nih. Nanti kalau udah jadi suami istri, jangan sampai nih seorang suami mau berbuat baik sama orang tuanya. Istri tidak boleh menghalang-halang laki-laki kita nih, suami kita berbuat baik sama orang tuanya. Sebaliknya nih, ketika istri kita mau berbuat baik sama bapak dan ibunya, suami tidak boleh menghalang-halangi perbuatan baik istri kepada orang tua. Silang, ya. Nanti silang kalau bisa sama Neng, kalau ada orang tua Neng yang baik nih, orang tua dari Saa. Oh bapak, umi silakan masuk. Umi ngopi dulu ya, bapak ngopi dulu ya. Ini airnya. Kalau udah pulang, umi siapa punya rezeki sedikit ini, barangkali cukup buat ongkos. Mohon maaf ya Mi. Tuh gitu, disilang. Nih nanti kalau misalnya ada orang tua istri nih main ke rumah, atau main nih ke rumah orang tua istri,
Ini kita nih yang paling bagus, Pak. Rokoknya dulu Pak, ini ngerokok Pak. Ini buat beli kopi Bapak, ini ada rezeki sedikit nih buat Bapak, mudah-mudahan cukup mah enggak, tapi insya Allah deh ini mah supaya datang berkah syarat aja buat Bapak, tolong diterima. Gitu, siap nggak gitu? Ke orang tua disilang gitu. Namun kalau nggak gitu ntar warisan ke yang lain kan gitu. Harus begitu nanti ya. Harus baik sama orang tua. Nah, intinya dua ya. Dari saya konsep yang pertama, sok jadiin kalian pasangan yang balance keseimbangannya dalam mencapai kebahagiaan. Perempuan sebagai istri bahagia, laki-laki sebagai suami bahagia. Dan ketika udah menikah, tolong jadikan orang tua, muliakan orang tua. Itu dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan ini lancar sampai acara akad pernikahan nanti. Setelah sah, nah, dijadikan keluarga pasangan yang sakinah, mawaddah warahmah. Ditutup dengan akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin buat pemateri insyaallah pulang nanti paling lambat paling cepat jam 3. Tapi paling lama biasanya sih jam 5. Mau tidak mau ya harus sanggup minimal sampai jam 3 ya. Sampai jam 3 nanti harus sanggup pulang jam 3. Kalau pulang jam 3 jadinya nanti kami jam 12 sudah beres. Kalian nunggu di sini sampai jam 3. Pemateri selanjutnya yaitu guru saya dan mentor saya juga, Bapak Ustadz Ahmad Fauzi SPDI sebagai penyuluh agama Islam. Oleh sebab itu waktu wal makan tafadhal bil hormat, waktu dan tempat kepada beliau dengan hormat. Dipersilahkan. Terus nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Teteh yang sama-sama saya hormati dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat rekan-rekan para asatidz, penghulu dan penyuluh KUA Kecamatan Bagan Madang yang juga sama-sama kami banggakan. Dan Teteh sedikit, mungkin saya hanya 5 menit, selama 10 menit, karena kebetulan memang jadwalnya jadwal Ustaz Ahlil. Kita di sini sharing aja deh. Kita berbagi pengalaman. Saya kebetulan mantan bujangan, sudah nikah tahun 2008. Jadi saya insya Allah yang baik-baiknya saja saya berikan, yang buruk-buruknya nggak bakal saya ceritakan. Namanya rumah tangga ada baiknya pasti ada buruknya ya. Kita berbagi pengalaman aja deh. Punten teh, AA, Teteh, ada yang kenalnya lebih dari setahun, ada yang maksudnya pacaran kan bahasa kita mah ya. Ada yang lebih dari setahun, ada 2 tahun, 3 tahun, ada 4 tahun, ada juga 5 tahun, ada juga ya. Ngapain aja tuh? Selama bertahun-tahun. Tapi maaf, Teteh selama bertahun-tahun sama AA udah tahu belum sifat aslinya? Kan ada setahun, 2 tahun tadi ya. Udah tahu belum sifat aslinya si AA? Udah. Baiknya, buruknya tahu. Benar, benar Teh. Udah pernah dengar tentunya. AA udah tahu sifat baiknya, buruknya si Teteh belum? Udah lama di setahun nih gitu kan? Harusnya kan udah tahu, harusnya. Ya kan, keburukannya, kebaikan. Manusia itu kan ada baiknya, ada buruknya, ya kan? Tapi maaf, jangan sampai keburukannya kita tonjolkan, tapi yang kita perbesar apanya? Kebaikan si AA, kebaikan si Teteh. Nanti dalam rumah tangga, ketika AA Teteh nikah, kaget nih, gini dia nama, kerbobogan nanti dia mana Teh? Apa gitu ya? Lagi
cara memanggilnya sayang, beb. Nah, sekarang begini manggilnya, umpamanya kan, itulah nanti akan ketahuan sifat aslinya. Ya namanya nikah kan pasti ada perubahan. Teteh nanti setelah menikah nanti maaf, bukan nakut-nakutin. Masalah pasti ada. Ketika ada masalah, jangan lari, tapi hadapin. Ya, teh, jangan curhat di sini. Nanti dibaca sama orang lain. Panjang cerita aja. Ini kan gitu, ini apa? Dibaca tuh sama orang tuh, sama temannya dibaca. Kamu teh kenapa? Pacaran udah lama, kok sekarang begini? Nah itu bahaya. Teteh kalau mau curhat, curhat ke mamahnya si teteh, kata ke bapaknya teteh curhat ke mamahnya bapaknya mertua gitu. Mertua itu cuma istilah aja, perlakuannya sama dengan orang tua kita. Terus teteh ketika sudah menikah, kita jangan jujur deh. Boleh bohong nggak? Boleh, ada pahalanya. Ada, mana contohnya? Teteh masak, kata si teh, asa hayang dahar masakan. Neng, saya pengen banget makan, tapi yang masak kamu. Masak teteh tuh, asam apa? Dicobain sama anak. Gimana enak nggak? Pas dicobain, asamnya kemana, asinnya kemana? Udah nggak bener dan rasanya. Nah di situ jangan jujur, bohong di situ. Gimana? Enak nggak? Enak bener ini mah. Saya belum pernah makan serasa kayak gini. Enak bener ini mah, padahal pengen muntah. Coba kalau jujur, gimana enak nggak? Kamu masak begini nggak bisa. Kira-kira teteh marah apa enggak? Kesinggung apa enggak? Pasti marah, pasti kesinggung. Makanya di situ jangan apa? Jangan jujur, pura-pura aja. Nggak enak bilang enak. Begitu sebaliknya. Beli baju kemana ke Madang ulang tahun teteh, nggak ngomong dulu lagi, surprise. Begitu dilihat bajunya, potongannya norak, warnanya nggak cocok dengan badan teteh. Gimana nih, bagus kan bajunya? Teteh bohong di situ. Ini baju bagus banget. Saya belum pernah lihat ini baju kayak gini. Padahal jelek banget. Coba kalau kita jujur. Makanya kalau mau kita bilang dulu ke saya, jangan sotoy, namanya ya. Kira-kira yang tadinya niatnya baik marah nggak? Pasti marah. Guys, siapa yang marah sama kita gitu mah? Kan gitu bahasanya. Ya, bohong lah di situ. Bagus nih, mantap nih, luar biasa bajunya. Pakai naik, akan saya pakai tiap hari. Tidur saya pakai, main saya pakai, biar cepat rusak nantinya. Ya seperti itu. Jadi intinya jaga perasaan masing-masing. Jangan maaf banyak kejadian pengantin baru di kita gara-gara sedikit masalah, sedikit keluar kata apa? Salah. Teteh pun begitu. Jangan karena kurang kurang ya gitu intinya kurang ekonomi, marah-marah ke suami, bahkan merajuk orang lain. Pengen apa? Pengen udahan. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jangan sekali-kali mengucapkan kata cerai, talak, apalagi sampai berapa? 3. Kalau sampai 3 gimana? Nggak bisa balik lagi. Bisa balik lagi, cuma si tetehnya nikah sama orang lain. Ridho nggak istri kita tidur dengan orang lain? Kan nggak ridho. Ya. Teteh, juga harus tahu nih yang namanya haid. Walaupun laki-laki nih kita nih, saya laki-laki di rumah, kebetulan saya punya istri, kebetulan istri saya perempuan, sama sama teteh gitu ya. Haid juga. Nah kita harus tahu tuh teh kapan dia haid, kapan dia suci. Jangan waktunya haid dilabrak aja, nggak boleh kan, haram kan. Teteh maaf, kalau haid itu apa sih? Teteh kan suka haid, saya nggak nanya laki-laki karena haid nggak pernah haid. Haid itu apa? Haid, tahu haid? Tahu haid ya? Apa haid itu apa sih? Darah
yang keluar dari perut, ini kalau dipikir begitu, dari perut perempuan dengan jalan yang sehat, makannya gembul, main banyak, sebelah habis 4 ringkong, tiba-tiba keluar darah. Nah itu darah apa namanya? Haid. Biasanya berapa hari? Biasanya seminggu 6 atau 7. Paling sebentar berapa? Berapa kan? 1 hari 24 jam. Sekarang cuma jam 11 nih. Sekarang keluar haid, nanti besok udah suci lagi, udah sedikit. Paling lama 15 hari. Kalau lebih gimana? Pas dihitung 16 masih keluar juga. Apa namanya tuh? Allah, darah penyakit. Cepat-cepat periksa kemana? Ke dokter. Gitu ya. Harus tahu nih, walaupun laki-laki, karena nanti punya anak perempuan, abi, ayah semuanya. Tapi ke ibu nanti biasanya kalau perempuan ya. Tapi harus tahu juga tetap ya. Mungkin itu saja dari saya, nggak panjang lebar karena ada yang lain. Kita di sini jadwalnya sampai jam berapa teh? Ada jadwalnya nggak? Di undangannya ada. Ada undangannya nggak teh? Sampai jam 1, jam 2. Jam 1 ya. Ya udah apa namanya izin ada yang kerja ya. Izin di tempat kerjanya. Kita sampai jam 11.30 lah kalau. Kita sampai jam setengah 12, biasanya setengah 12 kita udahan. Kita foto-foto nanti di lain tuh IG-nya, IG KUA ya. Mudah-mudahan ada teh nanti acara pernikahannya lancar ya, yang sehat semuanya, keluarga besar kita sehat semuanya, yang diundang datang semuanya, yang nggak diundang nggak usah datang. Kali ada mantan diundang nggak? Punya mantan kan? Ada tengok-tengok kan? Wah gitu ya. Mudah-mudahan cuacanya halo dok, kan sekarang ada musim hujan ya, cerah cuacanya. Pengen halo dok? Pengen nggak? Teh hajatnya nanti nikahnya nih, acara resepsi, pengen halo dok nggak? Pengen cerah nggak? Pengen baca Fatihah 1 kali, ambil kodok, bangkong, ikan di tiang tenda yang kencang ikatnya, pasti nggak bakal turun kodoknya, nggak tahu hujannya mah. Ya gitu ya, terima kasih, mohon maaf. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada guru kita semua, Ustaz Jalaluddin. Beliau jauh-jauh dari Cibinong nih ya. Mudah-mudahan terima kasih, Melki mohon maaf. Yang betul datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Haji.